Shalom semuanya. Shalom. 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 Baik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji nama Tuhan. Saatnya kita untuk beribadah kepada Tuhan, di mana Dia telah menolong kita 6 hari lamanya hingga hari ini. Kita berikan waktu untuk menyembah Dia. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita masuk hadirat Tuhan. Kita tersyukur kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekarang kita dengar pujian ini, saya akan terjemahkan kepada kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Engkau kami melompat-lompat memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang kita tidak masuk dalam hati kita, semua disediakan oleh Tuhan. Amin. Amin.
Silakan Ibu kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, saatnya kita masuk hadirat Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ya Yesus. Oh, rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang mendengar setiap seru doa umat-Mu, termasuk kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus menjawab tepat pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan itu Tuhan. Seberapapun umat-Mu yang berhimpun bersama-sama, bahkan firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Terima kasih kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami, sama-sama datang di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Naikkan pujian, naikkan ucapan syukur kepada-Mu. Bahkan sebentar kami juga rindu untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu di tempat ini yang Engkau kasihi lewat mulut bibir hamba-Mu. Bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dipahami. Terima kasih, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Firman Tuhan kami butuhkan, firman Tuhan kami perlukan. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik ini, hanya firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Sebab itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami mau menghargai, kami mau konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Kami tidak mau sia-sia datang, tapi kami mau nikmati berkat kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Jumpa lagi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di Tangerang yang tidak kepanasan, boleh tolong angkat tangan. Asyik. Jangankan di Tangerang, di Bogor yang kata orang itu adem, dari lingkup panas. Pernahkah terbayang? Karena penelitian mengatakan kalau sampai suhu itu 50 derajat, kita manusia jantungnya akan bermasalah, paru-paru akan bermasalah. Sekarang kira-kira berapa suhu udara temperatur di Tangerang? Hah? Ada 40-an? Sampai 40, enggak, pernah naik 41 per 3 ya. Tapi rata-rata 38 lah kurang lebih ya. 38 udah haredang. Tahu haredang? panas. Haredangnya panas bisa kalau orang Bogor bilang. Itu 38. Pernahkah kebayang api neraka? Wih, pada aku udah datang aku sih. Kita di dunia ini dengan temperatur 38 apalagi sampai 41 itu udah luar biasa. Apalagi kalau benar-benar kondisi di dunia ini di mana pemanasan global terjadi itu menyebabkan suhu sampai kalau tadi 50 derajat. Nah, bagaimana dengan api neraka yang sangat-sangat adem? Sangat-sangat panas. Wah, padahal memang udah pernah? Belum. Ya, dan jangan mau ke sana kita ya. Amin. Siapa yang mau ke neraka? Enggak ya, kita maunya ke haleluya. Tadi nyanyiannya begitu luar biasa. Allah sanggup. Allah sanggup apa? Melakukan segala perkara. Yang jelas kita punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, itu Allah yang luar biasa.
tahu, dengar, pernah baca beberapa orang masuk dalam dapur perapian yang dipanaskan sampai bahkan 7 kali lipat, di mana orang yang melempar aja mati. Mereka bagaimana di dalamnya? Jalan-jalan tentunya ya. Alkitab mencatat bahwa mereka tidak terbakar. Bahkan rambutnya pun tidak tercium bau rambut yang kebakar. Siapa yang ada di dalamnya? Siapa di dalamnya? Di dalam dapur perapian itu? Halo? Halo? SMA Sadrak, Mesak, Abednego membuat gusar Raja Nebukadnezar karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Akhirnya mereka dilempar masuk ke dalam dapur perapian. Artinya apa? Mungkin hari-hari ini kita bukan karena panasnya cuaca, kita bukan karena panasnya iklim, tapi kita panas karena masalah yang kita hadapi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami masalah. Saya mau katakan, pendeta sekalipun, siapa? Ada yang mungkin perapiannya itu panasnya ya tadi 38 derajat. Ada yang mungkin udah 40 derajat, ada yang 45. Tapi ini dia. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan terbakar oleh panasnya masalah itu. Amin. Amin. Buktinya Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu. Nah, sekarang kita mau lihat dalam menghadapi masalah apa yang harus kita lakukan. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah ketika saya mengalami masalah, Bapak Ibu Saudara mengalami masalah yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang kita lakukan? Kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya nama wanita. Ini di Alkitab disebut cuma 2 kali. Di Perjanjian Lama sekali, di Perjanjian Baru sekali. Yang pada waktu di dalam Perjanjian Baru itu, waktu Yesus masih bayi, dia rindu untuk menggendong bayi Yesus. Siapa namanya? Hana. Ya, Hana Matofani. Bukan, Hana aja. Di Perjanjian Lama, Hana. Di Perjanjian Baru, Hana juga, bukan Hani. Nah, yang kita mau belajar adalah yang di Perjanjian Lama. Seorang Hana punya suami namanya Elkana, punya cem-ceman, ya, namanya Penina. Jadi Elkana ini sebenarnya punya istri namanya Hana. Tapi di samping Hana, Elkana punya istri yang namanya Penina, Madu. Enggak masalah waktu itu. Kalau dalam Perjanjian Lama ada orang yang menikah poligami, nggak masalah. Yang jadi masalah apa? Hana itu dibully, Hana itu diejek, Hana itu disepelekan. Sebab apa? Dia tidak punya anak. Yuk kita lihat. Hana di dalam cerita yang ada di Alkitab dikatakan di sana luar biasa, dia begitu mengalami panas masalah. Kenapa? Karena kandungannya sudah ditutup. Tidak bisa secara manusia itu melahirkan. Tapi luar biasa. Di tengah-tengah panasnya masalah yang dihadapi, kita tahu ceritanya. Akhirnya dia dapat Samuel. Dan bukan hanya Samuel, dia dapat terus begitu ya. Oh, udah keluar tuh 1 Samuel 1 ayat 6 ya. Luar biasa. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia Gusar. karenalah Tuhan telah menunggu. Gusar nggak dia? Gusar nggak?
Baca apa yang dilakukan oleh Hana ketika Penina berusaha selalu menyakiti hatinya, dibully, diejek-ejek, ya kalau ada tapi nggak di sini ya, nggak diceritakan. Bagaimana Hana sedih sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari persoalan yang dihadapi oleh Hana ini. Kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Iya, boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Haleluya. Hana ketika dibully, Hana ketika menghadapi panasnya persoalan, Hana ketika dia diejek, mau dibuat gusar, lalu apa yang dilakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia terus berdoa. Tokoh perempuan yang kita akan teladani pada saat ini adalah Hana tadi. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Dia istri yang disayang sebenarnya sama Elkana. Disayang, saudara. Ayat yang ke-8 dari 1 Samuel 1. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi suaminya sebenarnya nggak mempermasalahkan Hana mau punya anak atau enggak, dia tetap sayang. Tapi yang jadi masalah adalah Penina. Saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ketika Hana menghadapi hal seperti ini, apa yang dia lakukan? Yang pertama, Hana ini orang yang pantang menyerah. Ketika orang-orang lain menyerah, dia walaupun tadi di dalam 1 Samuel 1 ayat 6 dikatakan kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan, dia tetap datang kepada Tuhan. Halo, hari ini saudara, saya nggak tahu apa yang dialami, persoalan seberat apa, panasnya seperti apa. Jangan mudah menyerah. Pantang menyerah. Never give up. Hana terus. Dia bahkan sampai suatu ketika Nabi Eli, kayaknya orang gila, ya, habis minum anggur banyak nih. Dia datang ke bait Allah, dia nangis terus, dia curahkan isi hatinya. Sekalipun kelihatan mustahil, sekalipun kelihatan sepertinya nggak mungkin dia bisa punya anak, tapi dia terus. Saudara, kita lihat 1 Samuel 1 ayat 1-3. Kita mau melihat ceritanya, ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ayat 2. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina punya anak, tapi Hana tidak. Ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Heli, Hofni dan Pinehas. Di sana Hana boleh kita pelajari adanya sebuah sikap yang tidak mudah menyerah. Hana hidup pada zaman Israel mengalami kesuaman rohani.
Pada waktu itu orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah, mereka dalam kondisi suam, menyembah berhala, bukan menyembah Allah mereka yang benar, yang membawa mereka keluar dari tanah perhambaan. Mereka sudah lupa kepada Allah yang membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Hana terus datang kepada Tuhan. Pada masa hidupnya, banyak orang-orang Israel udah gak peduli lagi sama Tuhan. Gak peduli. Tapi Hana tetap peduli. Orang-orang Israel berbuat sesuka hati mereka, tetapi Hana tidak. Bahkan kalau kita baca, ini dua anaknya Eli ini, si Hofni dan Pinehas ini, mereka katanya imam, tapi mereka lakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Mereka suka-suka persembahan mereka ambil sendiri, lemak-lemak mereka buat mereka sendiri, padahal itu harus dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu zaman dulu. Kenapa? Karena Hana percaya bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. 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 Tadi kita nyanyi, aduh sedih luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya. Tidak berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika sepertinya panasnya persoalan itu mau membakar hidup kita, ingat Allah kita sanggup. Amin. Kalau dia sudah tolong hari-hari yang lalu, kemarin dia tolong, percayalah hari ini dia pasti tolong. Amin. Esok sama dia pasti tolong. Yes. Amin. Tidak ada semua. Kenapa? Karena dia Allah yang luar biasa. Kita ini anak-anaknya sudah. Amin. Kita menyebut Bapak. Bapak mana yang gak sayang sama anaknya? Halo? Enggak ada ya? Bisa ya? Sayang ya? Sayang. Enggak ada bapak yang gak sayang sama anak. Kecuali bapaknya udah jam 6 lewat 5. Ya lewat dikit lah ya. Kena konslet sedikit gitu. Tapi kalau bapak yang benar, orang tua yang benar, pasti dia sayang sama anak. Bapak di dalam dunia yang banyak masih kekurangannya, masih banyak kelemahannya, itu sayang, peduli sama anak. Bapak kita sempurna di surga. Dia pasti tolong kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita dikecoh oleh kuasa kegelapan. Udah ngapain lu ke gereja? Ngapain pelayanan-pelayanan? Ngapain kasih persembahan-persembahan? Enggak, Tuhan gak akan pernah nolong kamu. Jangan. Kalau pas itu terlintas, bisa gak terlintas? Bisa. Pas itu terlintas, Allahku, Allah yang luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara. Perkatakan itu, sehingga pikiran itu akhirnya hilang. Ya, tapi jangan ketika pikiran itu datang, iya, udah doa, udah ini, udah itu, tetap persoalannya kayaknya nggak kelar-kelar. Persoalannya masih bahkan tambah besar, apinya tambah panas. Wah, jangan, ya. Allah kita heran dan besar. Ya kan? Allah kita heran dan Allah yang cinta, Allah yang heran, Allah
Luar biasa. Padahal nggak ngalami persoalan sih. Saya bilang kita masing-masing Tuhan izinkan pikul salib. Persoalannya mungkin kita beda dengan Hana. Persoalan Bapak Ibu saat ini mungkin beda dengan Hana. Tapi yang paling penting kita ketahui, walaupun beda, Allahnya tetap sama. Amin. Allah tetap sama. Kalau Allah sudah tolong Hana, kalau kita baca nanti bagaimana ketika dia tidak putus asa, dia terus berdoa, dia terus cari Allah, dia terus datang kepada Tuhan, dan akhirnya kandungannya dibuka, dia melahirkan anak namanya Samuel. Allah yang sama sanggup menolong Hana, pasti sanggup menolong kita. Haleluya. Allah itu luar biasa. Kalau kita membuat pikiran kita, perasaan kita, iman kita seperti itu, pasti Tuhan tolong. Ada jemaat di Bogor yang menikah tahun 2007 bulan Maret. Pada waktu menikah umurnya sekitar 27-28. Tahun pertama, tahun kedua Tuhan sepertinya belum kasih. Tahun ketiga mereka suami istri periksa ke dokter kandungan, baik, dua-duanya baik. Mereka coba usahakan bayi tabung 10 tahun 11, 12, 13, 14, 15. Kemarin tahun ke-16 hamil apa mengandung? Hamil apa mengandung? Bedanya apa? Hamil. Dan kemarin dua minggu yang lalu melahirkan seorang bayi cowok 16 tahun. Waktu dia bilang sama kami, Om, Tante, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita doakan. 16 tahun menanti seorang anak. Tidak ada yang mustahil. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan, sekalipun sudah 16 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, tetap ada yang tetap tidak punya, ya. Makanya tadi nyanyian yang terakhir itu luar biasa, ya. Allah kita itu Dia lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita tidak mudah menyerah. Amin. Tidak mudah menyerah. Persoalan seberat apapun, kalau kita menyerah, maka habis. Kalau kita menyerah, maka habis. Tapi kalau kita tidak menyerah, pasti ada jalan keluar. Kita belajar dari kehidupan Hana ini. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan seperti itu untuk menguji kesabarannya. Begitu juga dengan kita. Sekarang ini sedang menguji kesabaran kita dalam menghadapi tantangan ini, dalam menghadapi kesulitan ini. Jangan menyerah. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap berseru kepada Dia. Berserah pada Yesus, berseru pada Yesus. Terus? Dia sanggup menolongmu. Amin. Dia sanggup menolongmu. Terus? Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserah hanya kepada Dia. Berseru hanya kepada Dia. Ke depan kita enggak. Kalau menurut prediksi, ke depan makin sulit. Perang Rusia Ukraina belum selesai, hampir 2 tahun.
1,5 tahun lebih, mengakibatkan pasokan gandum itu terkendala. Makanya jangan makan roti ya, nggak bahaya. Jangan makan Indomie, enggak. Itu kan dari gandum semua kan. Kita nggak bisa, kita impor. Bukan hanya negara kita Indonesia, negara-negara yang memang makanan utamanya gandum ini sekarang luar biasa. Belum lagi diizinkan Tuhan mengalami panas global, panas yang ekstrim. Di Indonesia kita kena akibat dari El Nino. Sampai hari ini belum turun hujan. Sekarang udah hujan? Belum. Oh, baru sekali. Ya. Udah lama. Iya, debu berterbangan ya, dihempas oleh biskota. Tapi kalaupun ini sedang kita alami, kita tetap hanya kepada Dia datang. Lalu apa berikutnya? Kedua, Hana datang kepada Tuhan. Hana selalu mengingat Tuhan dikala ada masalah maupun tidak ada masalah. Ketika selesai dia hamil, dia dikaruniai anak, dia persembahkan Samuel untuk jadi imam, lalu Tuhan izinkan dia punya anak lagi. Dan pada waktu itu dia stop datang kepada Tuhan? Tidak, dia terus mencari. Dia terus datang kepada Allah. Nah, banyak manusia di sini nggak ada. Ketika ada persoalan berat datang sama Tuhan. Tapi ketika persoalannya selesai dia kabur ya. Dia nggak datang lagi sama Tuhan. Ya, yang penting urusanku, persoalanku udah selesai, udah bye-bye Tuhan. Sini ada? Nggak ada. Amin. Ya, amin. Jadi ini bukan karena semua ada persoalan baru datang kan? Tidak ada persoalan pun kita akan datang kepada Tuhan. Persoalannya besar, persoalannya kecil, kita tetap datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya kepada Tuhan kita bisa lari. Dari kondisi yang ada saat ini, hanya kepada Tuhan kita bisa lari. Hanya ku bisa lari kepada Tuhan. Tahu nggak ini? Hanya ku bisa lari kepadanya. Ntar cari searching di Google ya. Ini nyanyian waktu saya masih remaja pemuda ya. Saya juga ingat ya. Jadi nyanyian zaman kuda gigit besi. Sekarang kuda gigit kuda gigit dagingnya. Kuda gigit keju sekarang. Oke, apakah yang dilakukan Hana ketika menghadapi masalah besar dalam hidupnya? Tadi, dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa dengan jujur, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang terasa paling dalam di dalam hidupnya, yaitu kerinduannya untuk boleh mendapatkan seorang anak. Bukan karena ingin balas dendam sama Penina, bukan. Tapi karena dia benar-benar rindu Tuhan nyatakan kuasanya di dalam hidupnya, sehingga dia boleh mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena itu tadi ya, di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Dalam berdoa, halo, apakah kita konsentrasi? Doa itu apa sih? Doa itu bukan melulu hanya minta-minta, tapi doa itu
mari awali dengan mengucap syukur. Misalnya pagi hari berdoa. Begitu bangun pagi kita berdoa, kita bilang terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat sepanjang malam kami boleh istirahat, boleh tidur. Pagi ini Tuhan yang bangunkan kami. Terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang bangunkan, kita akan bablas. Halo? Benar nggak? Mau bablas? Mau lah ya? Belum. Iya kan kita belum mau bablas kan? Bablas gitu, WSWS, bablas anginnya gitu. Begitu dipanggil-panggil, dan kok nggak bangun-bangun gitu. Ternyata udah bablas. Jadi kita mengucap syukur. Saya belajar. Saya, istri, anak. Kita berdoa. Terima kasih. Ucapkan syukur dulu. Jangan pagi-pagi, Tuhan, hari ini aku harus bayar utang. Tuhan tolong, di mana siapkan utang boleh dibayar ya Tuhan. Ya belum apa-apa udah minta. Nggak salah, tapi mari kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur. Senang nggak kalau Tuhan kita mengucap syukur dulu? Anak-anak muda ya, kalau datang sama papa mama langsung minta, dibanding kita bilang dulu ya, yang sesuatu mengucap syukur, makasih ya papa, makasih ya mama, udah sampai sekarang minta duit dong hari ini, kira-kira gimana? Dikasih, langsung minta duit, Pak, minta duit dong, Mah, minta duit dong, dikasih nggak? Dikasih, tapi mana duit? Pasti ketika papa mamanya ya bukan dipuji lah ya, tapi diberikan sesuatu apresiasi, itu akan jauh lebih gampang keluar uang dari dompetnya. Tuhan mau agar kita mengucap syukur. Mana bisa mengucap syukur? Masalahnya besar, masalahnya berat. Belajar. Bedanya kita dengan orang-orang di luar sana adalah persoalannya sama mungkin. Beratnya 30 kilo mungkin ya kalau pakai berat. Sama-sama 30 kilo. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita mengucap syukur, itu 30 kilo. Benar, bebannya 30 kilo. Tapi ketika kita alami, kita jalani, itu akan terasa lebih ringan dibanding mereka yang bersungut-sungut. Karena apa? Karena begitu orang bersungut-sungut, staminanya, energinya itu akan terkonsentrasi ke sana. Tetapi kalau kita mengucap syukur, itu juga konsentrasinya akan ke sana energinya. Sehingga sekalipun bebannya sama 30 kilo, kita akan merasa lebih ringan. Percaya. Udah ngalamin kan? Ya, udah ngalamin, pasti udah ngalamin. Begitu kita mengucap syukur, contohnya udah lewat masalah. Iya ya, kemarin masalahnya berat sepertinya, tapi ketika aku mengucap syukur, ada hal-hal yang luar biasa, yang di luar kepikiran kita, yang Tuhan berikan. Karena Dia sanggup, Allah sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita. Sebab itu Hana datang dengan konsentrasi, Hana ungkapkan, kemudian pada saat dia berdoa, dia bernasar. Hati-hati ya, bernasar. Hati-hati bernasar. Bicara bernasar, saya jadi ingat pada waktu saya SMA, saya itu sedang on fire katanya ya, lagi mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami sakit. Sakitnya lumayan berat kalau waktu itu. Ya, kena tipes tapi udah yang berat. Saya waktu itu tinggal di Jakarta, sekolah di sana. Lalu saya tinggal di tempat cek saya. Cek itu apa ya? Cek itu. Nah, paman. Kalau kita nyebut paman, sekarang dari mana dia? Adiknya papa. Bisa nggak adiknya ibu? Adiknya papa. Bisa nggak adiknya ibu? Bisa.
Bisa. Tapi kalau bilang cek itu kita tahu persis. Maaf ya. Adik siapa? Tidak apa-apa. Langsung kayak seperti maaf kalau orang dari Jawa misalnya Bude atau Pak D, Pak Le itu udah tahu, ya kan? Makanya anak-anak saya kejarin mereka untuk jangan manggil Om, karena kalau Om itu siapa? Temannya papa. Hah? Apa? Temannya papa. Pak temannya Papa Om, temannya Mama Oh. Om, adiknya Papa Om, kakaknya Papa Om, adiknya Mama Om, kakaknya Mama Om Pimpa, Om semua. Makanya saya dari kecil mereka saya ajarin kalau Papa punya adik, kamu manggilnya karena kita orang dari suku Ket itu bilangnya apa? Asu, asu, ya. Kalau perempuan manggilnya begitu kita bilang so itu kita tahu siapa. Kakak ipar, ya. Kalau adik perempuan itu sebutnya oo. Kalau orang Jogja, kalau orang Ket bilangnya kuku. Kuku. Jadi kalau udah bilang kuku itu udah nggak mungkin meleset, pasti adiknya bapak. Tapi kalau bilang tante, bisa adiknya mama, bisa adiknya bapak, bisa tetangga. Ya, jadi saya bukan membanggakan adat istiadat, tidak. Tapi ini, ya hari-hari ini memang sudah jarang ya, kalau ke sana ya. Nah, balik ke persoalannya Hana. Ketika Hana dia sudah selesai masalah, dia tetap mengucap syukur. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara belajar mengucap syukur. Boleh bilang kiri kanan, belajar mengucap syukur. Ke belakang juga boleh ya. Belajar mengucap syukur. Gampang susah? Gampang atau susah? Jawabannya gampang atau susah? Atau gampang ya? Enak aja pada lu bilang gampang. Susah. Susah apa gampang? Semoga gampang. Susah-susah gampang ya. Atau gampang-gampang susah? Bedanya apa? Susah-susah gampang sama gampang-gampang susah? Susahnya 2 kali. Oh, kalau itu susahnya 2 kali, kalau gampangnya 2 kali ya. Ya. Semua kembali ke niat. Dan semua kembali ke maukah kita mengucap syukur. Percayalah, ketika kita mengucap syukur, maka hidup kita sekalipun sedang berbeban berat, itu kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita bisa melewati. Tapi kalau orang yang bersungut-sungut, itu sekalipun masalahnya kecil, dia akan merasa bebannya berat. Kalau nggak percaya, coba bersungut-sungutlah setiap hari, ya, bersungut-sungutlah setiap hari, maka akan hidupnya Karena ketika seseorang bersungut-sungut, itu ibaratnya kita ini sedang dalam tudungnya Allah, ya. Ketika seseorang bersungut-sungut, kita itu keluar dari tudungnya Allah. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita ada tetap di dalam tudungnya Allah. Mau mana? Mau mana? Haleluya. Kita mau belajar. Saya sendiri mesti belajar untuk mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, saudara, Hana ini bukan hanya berani meminta, tapi dia berani untuk memberi. Pada waktu dia minta seorang anak, dia bilang, anak ini akan ku berikan, ku persembahkan untuk menjadi abdinya Allah. Anak satu-satunya yang dia minta
ya sebelum ada adik-adiknya lahir, itu dia berikan, dia persembahkan untuk menjadi abdi Allah. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang ketika seseorang sudah diberkati, dia belajar memberkati. Ada banyak saya jumpai ketika mereka, maaf ya, hidup dalam kondisi tertentu, mereka datang ke pendeta, ke gembala, Pak, Om, doakan ya biar kami dapat kerja. Didoakan. Ya bukan karena doa pendeta, bukan karena doa gembala, bukan, tapi karena pertolongan Tuhan. Lewat doa-doa mereka dapat pekerjaan. Mereka dapat pekerjaan baik. Kemudian meningkat. Akhirnya mereka sibuk. Dari hari Senin sampai Sabtu sibuk. Jadi Minggu udah nggak usah ke gereja. Nggak ke gereja, online aja udah cukup sekarang. Halo, siapa di sini yang online cukup? Enggak ada ya, onsite lebih kita rasakan. Ada orang yang diberkati usahanya, dari awalnya dia nggak punya apa-apa. Ketika diberkati, dia lupa. Saudara, tapi ada juga banyak orang yang ketika dia diberkati, dia semakin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Ketika kita sudah menerima begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, kita mau belajar untuk memberi kepada Tuhan. Ingat saudara, bukan bicara uang semata-mata, bukan bicara uang semata-mata. Seluruh hidup kita itu sebenarnya milik Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memberi, mari kita belajar bilang, Tuhan, ini punyamu. Ini punyamu. Apalagi nih ya, mau Natal ya. Kok jadi kembali ke Natal? Gak ada pesan sponsor ya? Tidak ada. Saya baru tahu tadi, ini harus dipertegas dulu. Tadi baru Natal tanggal berapa? 17 ya. Perlu apa Natal? Hah? Masa sih? Perlu hepeng nih? Enggak lah. Iya perlu juga ya. Mari kita belajar. Puji Tuhan, Tuhan izinkan menggalakan di Bogor. Saya berkata sama mereka, dari kita, oleh kita, untuk kita. Ayo kita menabur, kita mau memberi. Ya, mereka bukan janji iman kalau kita bilang benih iman, benih yang kita tabur. Itu yang akan kita tuai. Puji Tuhan, setiap tahun dari mereka sendiri, dari kami kita bisa rayakan Natal sekalipun tidak mewah, sederhana, tapi kita bisa merayakan dari mereka. Jadi ketika mereka menerima, mereka mau memberi. Kalau lebih berkata apa? Menerima daripada memberi. Benar? Salah. Terlebih berkat memberi daripada memberi. Ada dua orang, A sama B. Pernah dengar cerita ini? Ilustrasi. Seorang malaikat datang kepada mereka. Kalian boleh punya satu permintaan, dan pasti permintaan itu akan diberikan. Bukan akan, pasti diberikan. Permintaannya, kalau minta yang ini, maka yang satunya ini. Apa itu? Si A sama si B. Ya, permintaannya adalah mau menerima atau memberi. Wah, si A langsung bilang menerima. Nah, si B bilang dapatnya dia memberi jadinya. Nggak ada lain kan? Si A hebat ya, pinter ya. Menerima. Dan betul saudara, sepanjang hidupnya dia menerima belas kasihan dari orang. Ini ilustrasi. Tapi si B sepanjang hidupnya dia mau mana? Kalau saya mau B, kalau saya mau rakus, bukan. Kita mau belajar. Tuhan sudah memberikan hidupnya. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, memberikan yang terbaik buat kita. Masakan kita tidak bisa memberi untuk kemuliaan nama Tuhan?
Ini yang dilakukan oleh Hana. Hana belajar untuk melakukan itu. Dia memberi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nazar Hana kepada Tuhan, maka setelah Samuel itu disapi, apa sih disapi? Ya, disapi ya disebutnya ya. Kadang-kadang di kuda. Ya. Iya makanya saya tanya, saya belum dapat nih kontangannya. Ibu-ibu maaf, kenapa disapi? Kenapa nggak di kuda? Oh susu sapi. Oh bukan susu kuda ya? Atau susu itu tuh otawa tuh ya, susu apa itu? Susu kambing ya. Kenapa nggak di kambing? Ya udahlah ya. Setelah Samuel disapi selesai, lalu diserahkan kepada Imam Eli. Dan Samuel tinggal hidup dari kecil sejak itu ada di bait. Dan kita tahu akhirnya Samuel jadi orang yang Tuhan pakai memberkati raja pertama untuk Israel, yaitu memberkati Saul. Bahkan dia juga akhirnya memberkati raja berikutnya, Daud. Samuel, seorang yang dinanti-nanti oleh Hana. Ketika Hana dapatkan itu, lalu dia berikan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, kita tidak harus memberikan hidup kita sepenuhnya maksudnya untuk jadi pelayan Tuhan, untuk jadi pendeta, tidak. Ya, seperti yang tadi saya cerita. Ketika saya mengalami sakit, Tuhan izinkan. Pada waktu itu saya sedang dalam posisi ya itu sebenarnya cinta mula-mula ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau makan obat. Saya nggak mau makan obat. Kalau mau Tuhan panggil, tapi saya nggak mau makan obat. Jangan ditiru ya, nggak baik. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan. Sampai cek saya tuh marah. Dia bilang, ini gimana sih? Ke dokter saya akhir. Tapi begitu pulang obatnya, saya masukin ke itu, ke WC. Itu benar-benar. Kalau bukan, ya jangan. Ya, ini bukan sebuah kebenaran, bukan. Ini bukan sebuah kebenaran. Ini adalah pengalaman. Sampai begitunya. Tapi saya pada waktu itu bernasar. Hati-hati. Saya bernasar. Kalau Tuhan izinkan saya sembuh dari sakit, saya mau jadi hamba Tuhan sepenuhnya. Itu masih pemuda. Dan setelah sembuh, saya enggak masuk STT, enggak kemana, tapi saya kerja. Sampai akhirnya sudah puluhan tahun Tuhan ingatkan nasar saya. Ya, jadi setelah menikah, setelah punya anak, Tuhan ingatkan nasar itu. Pernah nasar. Hati-hati oleh karena itu. Ya, kalau kita bernasar, Tuhan akan mengingatkan kita. Oleh karena itu jangan seperti nyanyian di dunia ini. Kau yang berjanji, jangan ya. Apalagi Tuhan kita tidak seperti itu. Kalau dia berjanji pasti dia tepati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini ya. Yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, setelah kita menerima apa yang kita rindukan, sekalipun belum menerima, kita belajar untuk mengucap syukur. Dan ketika kita menerima, mari kita belajar untuk memberi. Dari 3 hal ini, percayalah, kita akan hidup lebih di dalam. Bukan dari hal materi semata-mata, tapi rohani kita akan lebih bertumbuh di dalam. Amin. Mari saya musik pemuji untuk maju.